Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, namanya saya samarkan nih. Alhamdulillah bang, terima kasih pencerahannya. Sangat berguna bagi saya untuk menjalani kehidupan setiap harinya. Bang, saya minta solusinya. Gimana caranya melihat suami selalu chattingan dengan teman grup sekolahnya? Kadang dengan teman perempuan juga. Gimana bang supaya saya tidak sakit hati? Intinya suami saya itu banyak waktu dengan teman di grupnya daripada dengan saya bang. Mohon solusinya. Jadi begini, bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang punya pengalaman ya, sama seperti ibu yang bertanya tadi. Suaminya asik gila HP aja ya kan. Asik chattingan aja di grupnya. Apapun itu bentuk grupnya. Terkadang juga dia pegang HP sambil chattingan di grup, ketawa ke TV ya kan. Nah, membuat kita curiga. Membuat kita tanda tanya. Banyak masuk bisikan itu. Jadi bagi para ibu-ibu, para perempuan, dengarkan nasihat ini ya. Perempuan itu paling rawan kena bisikan setan. Ya, makanya banyak di situ timbul prasangka, timbul kecurigaan, apalagi jadi sakit hati, jadi cemburu, ya. Apakah cemburu itu nggak baik bang? Ya baik juga, asalkan kita cemburunya itu ya tidak berlebihan, ya. Jadi coba tuh dikenali tuh, ketika kita ada rasa curiga, rasa sakit hati, sebenarnya setan itu lagi membisiki. Ya, memang ada setan yang ibaratnya golongan jin. Setan yang dari golongan jin itu memang tugasnya itu memecah rumah tangga. Rata-rata yaitu kita dibisiki kecurigaan, dibisiki yang jelek-jelek, dibisiki prasangka yang buruk-buruk ya. Akhirnya timbul curiga, jadi berantem, jadi panas rumah tangga. Itu dulu yang harus kita kenali. Bagi teman-teman yang di hatinya ada prasangka-prasangka itu, berlindung kepada Allah. Aku berlindung ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hilangkanlah prasangka ini ya Allah. Ya. Langsung kita tuh harus ingat Allah. Ketika timbul prasangka-prasangka buruk ya. Nah, ini kan di sini solusinya apa yang menjadi titik masalahnya adalah bukan chattingannya, ya kan? Kalau kita baca dari keluh kesahnya itu karena dia lebih banyak waktu di grup daripada untuk dirinya. Jadi kesannya tidak adil ya. Dia untuk orang lain ada waktunya, untuk kita istrinya nggak ada waktu. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, jadi curiga, jadi apa lagi? Ya uring-uringan ya, kesel, gondok. Kita nggak senang. Kok nggak ada waktu untukku? Kok banyak waktu untuk teman-temannya ya? Jadi untuk wilayah ini coba dicoba aja. Selama ini kan kita selalu dengan mulut menegur suami, menegur istri, selalu dengan mulut, tapi nggak pernah kita sentuh jiwanya. Kalau menasehati itu jangan hanya dari zohir, tapi coba ajak bicara batinnya, ajak bicara jiwanya. Ya. Bukan kepada suami aja, kepada siapa aja. Ya. Nah, dipelajari nih wilayah jiwa ini. Misalnya sama suami, kita ada yang nggak suka kita dari tingkah lakunya, perangainya, kebiasaannya. Misalnya
Ya dia asik di grup aja kan, asik HP aja, nggak ada waktu dia untuk kita itu. Kalau kita lagi ajak tuh nggak mau dia. Misalnya kita butuh sesuatu minta tolong, dia sibuk dengan grupnya. Nah, coba sekali-sekali pandangi suamimu dari jauh aja, nggak usah deket-deket. Tadi di belakang, kita di ruang tengah ya kan. Nah, pandangi aja dari jauh. Tapi aja hatinya ngomong. Ajak jiwanya ngomong, tegurlah dengan rasa, tegurlah dengan jiwa. Nanti sampai itu pelan-pelan dia akan berubah dan dia nggak paham bahwa kita sudah menegurnya. Wilayah hati ini harus sering-sering kita olah, kita asah. Nanti kalau kita udah bisa bicara dengan jiwa itu, ya nggak perlu ngomong, udah tahu sama tahu, ya kan? Misalkan begini, istri kita tuh hendak keluar rumah, ya kan? Hendak keluar rumah membeli sesuatu, tapi dia belum ngajak kita nih. Tapi kita duluan tahu, oh istriku nampaknya mau keluar ini. Akhirnya kita duluan mandi, ya kan? Duluan mandi, duluan rapi-rapi. Nah, setelah kita sudah selesai mandi, istri langsung ngomong, pas kali bang, saya barusan mau ajak keluar, rupanya abang udah siap-siap katanya. Nah, jadi itu tandanya nyambung. Kita udah tahu duluan. Ya. Apa yang istri kita mau, apa yang anak kita mau, apa yang nggak senang di hatinya, kita tahu, nanti kita bisa memperbaiki. Ya. Begitu juga suami. Kenapa kok banyak waktunya di grup? Kok nggak mau dia waktunya dengan kita? Mungkin ada salah kita, ya kan? Mungkin dekat sikit sama kita ngomongnya duit, ya kan? Sakit kepala lah suami, dekat sikit dua duit ngomongnya. Akhirnya suami menghindar, lebih senang, lebih happy dia dengan teman-temannya. Nah, jadi coba cari dulu penyebab. Kita jangan hanya cari solusi. Hidup ini kalau cari solusi capek. Cari dulu penyebab. Kenapa kok suamiku lebih happy dengan teman-temannya dibanding dengan aku, istrinya? Cari dulu sebabnya apa. Mungkin aku kurang mengerti tentang suamiku, apa yang diinginkan suamiku, apa yang bisa menyenangkan suamiku, kita kurang mengerti. Sehingga ya, daripada sakit kepala ya kan. Banyak itu para suami dekat dengan istrinya rasanya suntuk kali. Kenapa? Dua duit aja ngomongnya. Ya, lihat dulu kondisi, lihat dulu keadaan. Ini hatinya lagi seneng nggak? Baru kita masuk. Jangan kita nggak tahu keadaan suami, mungkin di kerjaan dia lagi stres, di kerjaan banyak tekanan, pulang ke rumah ditekan lagi sama istri, tambah suntuk. Ya. Jadi jangan salahkan suami kalau suami itu mencari pelarian di luar. Ya kan? Kenapa para suami itu lebih sering nongkrong di kedai kopi? Senang dia. Jumpa temannya, jumpa sahabatnya. Terbuka itu wawasannya, ya kan? Gak buntu otaknya. Tapi kalau di rumah, banyak kali tekanan. Nah, disitulah suami sakit kepala, ya. Jadi coba ya, nanti disurvei aja ini. Kalau ada sosok suami yang betah di rumah, berarti kamu hebat jadi istri. Kenapa saya bilang hebat? Ya, suamimu nggak cari lagi kebahagiaan di luar. Ya, yang pertama suamimu tuh betah di rumah. Dan kalau dia keluar rumah nggak pernah dia sendiri, selalu mengajak istrinya, mengajak anaknya. Itu tandanya dia sudah cukup ini dengan keluarga ini. Keluarganya, rumahnya itu sudah surga baginya. Jadi dia nggak akan mencari lagi yang di luar. Ya, itu berarti istri yang hebat kalau bisa membuat suaminya betah di rumah. Tapi kalau suaminya asik melala aja, ya udah
pagi sampai sore dia kerja di luar, pulang ke rumah cuma numpang mandi, numpang makan, keluar lagi, ya berarti kau gagal jadi istri. Kau nggak membuat suamimu nyaman. Itu dulu dicari penyebabnya, ya kan? Nah, apalagi mau hebat kayak mana pun godaan di luar, kalau memang kita ini betul-betul istri yang spesial di mata suami, sehebat apapun godaan di luar, nggak akan suamimu berpaling, nggak akan suamimu macam-macam. Karena apa? Akan terbayang wajah istrinya itu. Ya, jumpa dia di luar yang lebih cantik lagi, yang lebih seksi lagi, yang lebih segalanya daripada istrinya. Tapi karena dia punya ikatan batin yang kuat dengan istri, dan istrinya bisa menjadi surga bagi dirinya, ya akan terbayang tuh wajah istri. Aku nggak mau mengecewakan istriku, nggak mau aku buat sedih istriku. Akhirnya suami ini jaga diri, ya kan? Jadi jangan sibuk kamu menasehati suami, jangan hanya sibuk kamu ingin merubah suami, tapi pada dirimu nggak berubah. Harus dari diri kita dulu berubah, ya. Maka macam mana pelayanan kita sebagai istri? Macam mana sikap kita? Sudahkah kita membuat suami itu nyaman di rumah? Ya, kalau sudah surga itu rumah, nggak akanlah suamimu keluar. Bahkan mau nongkrong aja diajak nongkrong sama kawannya, ayolah nongkrong luar, enggak lah. Dia lebih senang kalau keluar itu sama istrinya, sama anaknya. Nggak akan dia keluar sendiri. Itu tandanya suami sudah merasakan surga. Tapi kalau suaminya asik melala aja, nggak pernah bang suami saya di rumah bang, udah pulang kerja mandi makan kabur lagi dia bang, ya berarti rumah itu neraka, ya kan? Nggak nyaman dia di rumah itu. Nah jadi kenapa suaminya lebih memilih chattingan di grup, lebih senang banyak waktu untuk teman-temannya, ya karena dia terhibur, ya lebih terhibur dia. Makanya kamu kalau dibilang aku sakit hati bang, rasanya nggak adil bang, suamiku lebih banyak untuk teman-temannya bang, ya kamu jangan hanya menyalahkan suamimu, cari dulu sumber masalahnya, cari dulu penyebabnya. Kamu yang harus berubah. Ada nggak perhatianmu? Ya. Cinta itu seperti layang-layang. Seperti apa layang-layang? Teman-teman kan pernah kan main layang-layang kan? Kalau kita tarik terlalu kuat, putus layangan itu. Kalau kita ulur juga terlalu kuat, jatuh layangan itu, nggak bisa terbang nih. Jadi seperti itulah cinta, seperti itulah rumah tangga, seperti itulah suami istri, harus ada tarik ulur, ya, harus ada mengerti maunya kemana arahnya, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku support, apa yang harus aku dukung. Kalau kita hanya memperhatikan diri kita aja, aku dizolimi bang, hakku nggak dipenuhi bang, suamiku lebih milih kawannya daripada aku bang, padahal aku istrinya. Kalau kamu terlalu menarik seperti itu, ya putus nanti. Jadi nggak bisa terlalu diatur. Kapan waktunya kita tarik, kapan waktunya kita ulur, ya kan? Kalau suamimu lagi senang-senang chattingan di grup, ya ingatin aja, hati-hati, jangan sampai macem-macem, bilang ya begitu. Kalau dia chatting dengan teman-teman sekolahnya dulu, ya ingatin lagi. Jangan tergoda, jangan macem-macem, ingat keluarga, bilang aja gitu. Ya, diingetin. Ya, tapi nggak perlu benci, nggak perlu marah, nggak perlu kesel. Dan kita harus
coba itu belajar bahasa batin tadi ya. Ajak bicara batinnya. Apa maunya kita? Ngomong aja secara batin. Tatapan mata kita ke arah dia. Ya. Tatapan mata itu kayak senter, punya energi. Tatapan mata ke arahnya, hati kita bicara. Ngomong apa mau kita. Nanti itu akan ngikut dia itu. Ini beda sama hipnotis, bukan hipnotis ya. Tapi ini kita ngajak dengan secara jiwa, secara rohani. Dan orang ini punya kesadaran ketika diajak. Bukan seperti orang dihipnotis nggak sadar apa-apa. Kalau ini orangnya sadar. Ya, itu kekuatan bahasa batin namanya. Ngomong. Begitu juga dengan anak. Anakku nakal bang, ajak aja ngomong hatinya, jiwanya. Bunda kecewa lah kalau sikap kamu begini begitu. Seharusnya kamu berubah begini begitu. Ah, udah ngomong. Nanti hatinya akan berubah. Ya. Itu saya sering buktikan dengan istri. Dan istri saya nggak pernah saya ajarkan, tapi wilayah bahasa rasa ini dia jadi paham. Ya kan? Awal-awal memang kaget. Bang, saya maunya begini. Kok abang tahu katanya. Belum saya ngomong, kok abang udah duluan tahu. Ya hatimu yang bicara. Memang kamu mulutmu nggak bicara. Hatimu sudah bicara dengan saya. Makanya saya tahu, saya bilang. Nah besok-besok kebalikannya. Saya belum ngomong kok istri tahu gitu ya kan. Saya tanya, kok kamu udah tahu? Padahal saya belum ngomong. Ya hati abang yang bicara ya kan. Nah, kan asik kayak gitu. Padahal saya nggak pernah ngajarin nih wilayah ini. Tapi karena kita sering membuktikan jadi paham. Ya kan? Nggak usah dengan ngomong. Kita udah tahu arahnya mau kemana nih. Mau ke kiri apa mau ke kanan. Mau terus apa mau diam. Ya kan? Mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka, mana yang dia izinkan, mana yang dia tidak izinkan. Kita paham, gak usah nanya. Ya. Nah sering-sering ini wilayah ini dibuktikan. Jadi jangan hanya kita menuntut ya. Hidup ini gak boleh banyak menuntut. Mungkin kita merasa hak kita gak dipenuhi. Aku istri ya bang. Aku istrinya bang, tapi kok rasanya aku ini nggak dilayan, nggak dipedulikan. Kok suamiku lebih banyak waktu dengan teman-temannya. Kamu merasa hakmu nggak terpenuhi. Jangan menuntut hak. Ya. Nanti kamu sakit hati kalau hakmu nggak terpenuhi. Jadi gimana baiknya bang? Ya perbaiki diri. Lihat apa yang membuat suamiku nggak nyaman sehingga dia keluar rumah. Apa yang membuat suamiku nggak ada waktu untukku sehingga dia lebih memilih untuk temannya. Tanya diri kita. Perbaiki diri kita. Itu baru betul. Jadi nggak lagi mencari kesalahan di luar diri. Ya. Nah. Itu suaminya suntuk tuh kalau saya bilang. Senang dia. Ngobrol di grup reunian dengan sahabat-sahabat sekolahnya dulu ya kan, mengenang masa lalu lagi lucu-lucunya, ketawa-ketawa deh itu di grup ya kan. Nah, kita yang ngelihat suami bahagia, kita bukannya bahagia malah kesel. Nah itu lagi dibisikin setan itu ya. Lihat tuh suamimu senyum-senyum tuh, jangan-jangan chattingan sama cewek lain itu. Suamimu begini begitu, digodain kita, dibisikin kita keburukan. Hati-hati wilayah ini. Kalau nggak kuat kita bisa masuk itu godaan setan. Ya. Jadi 2 poin tadi coba diingat-ingat, dibuktikan. Yang pertama, kenapa suamiku berubah? Kenapa suamiku tidak ada waktu untukku? Kenapa suamiku tidak mengerti aku, segala macam ya kan? Mungkin kurang perhatian kita. Mungkin kurang kita dalam memberi kebahagiaan untuk suami kita. Sehingga dia mencari kebahagiaan yang lain. Ya. Lihat dulu mood suami.
Jangan dekat sedikit ngomongnya duit, dekat lagi ngomongnya duit, sakit kepala suami. Ya, jangan memberi beban pada suami. Seharusnya kita mengerti kalau suami itu lagi ngeluh, lagi susah. Kita ngerti, kita kuatkan suami. Ya kan? Jangan dikasih beban terus. Udah sakit kepala dia cari uang, sampai ke rumah nanya uang lagi seorang istri ini. Ya, suntuk suami. Akhirnya lebih milih dia kedai kopi. Hilang pikiran aku, hilang stres aku di kedai kopi, enak lagi. Daripada di rumah buat duit terus, ya kan? Nah, jadi buatlah suamimu nyaman, baru hakmu itu terpenuhi. Itu istri yang hebat itu. Kalau suaminya diajak nongkrong nggak mau, dia lebih milih di rumah. Istilahnya suami rumahan, ya kan? Kapan dia keluar? Kalau keluar tuh selalu sama anaknya, sama istrinya, nggak pernah lagi dia nongkrong sama kawannya. Berarti rumah itu sudah surga. Mau kemana lagi dia? Ngapain lagi aku cari kebahagiaan di luar? Rumahku sudah surga kok. Ya, itu istri yang sukses itu kalau bisa suaminya seperti itu. Ya. Tapi kalau suaminya asik gila keluar, nongkrong di luar, lebih happy di luar, ya berarti rumahmu neraka. Kamu yang harus berubah. Kamu nggak bisa membuat nyaman suamimu. Ya. Nah, itu satu poin pertama. Poin kedua, ya ajak bicara. Pakai bahasa jiwa, bahasa batin, ya. Kepada anak, kepada istri. Ya kan? Misalnya kita lagi berantem nih. Istri merajuk atau suami merajuk, marah-marahan, gak cakapan, ajak ngomong jiwanya. Minta maaf secara batin. Nanti itu suami baik lagi tuh. Istri kita berubah baik lagi tuh. Awalnya berantem kayak gak ada kejadian habis itu. Ya kan? Biasa lagi, normal lagi. Karena apa? Ya hatinya sudah ngomong. Ya. Wilayah ini sering dibuktikan. Sama halnya dengan siapa aja. Mungkin kita dengan atasan gak cocok. Bang, atasanku zolim bang. Atasanku terlalu kasar bang. Aku sering disalah-salahin sama atasan bang. Ajak bicara batinnya. Nanti baik tuh atasanmu sama kamu. Ya. Ini ilmu orang-orang tua zaman dulu. Cuman udah sangat sedikit orang yang paham wilayah ini. Ya. Nah, sering-sering kita olah, sering-sering kita buktikan, nanti terasa ilmu ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Untuk seorang istri, hati-hati ya, banyak-banyak berlindung kepada Allah. Jangan sampai banyak bisikan, banyak kita ditiupkan prasangka, ya, kecurigaan. Ketika di hati itu timbul kecurigaan, berlindung kepada Allah. Aku berlindung ya Allah dari bisikan setan ini ya Allah. Selalu dia bisiki keburukan pada hatiku ya Allah. Minta perlindungan sama Allah. Yang kedua, ngomong dengan suami kita, dengan istri kita. Hatinya dulu sentuh. Jangan kita hanya zohirnya aja, hatinya gak pernah kita sentuh. Ya kan? Makanya peka dia. Masuk kiri keluar kanan, tuli kupingnya, capek awak merepet tiap hari, nggak dengar juga bang. Ya kau hanya mulut aja yang kau nasihati. Coba dengan hati. Ya. Kalau dengan ego kita nasihati, mendal dia. Nggak akan masuk nasihat itu. Tapi kalau kita sentuh hatinya, meleleh deh itu. Ya. Silakan diulang-ulang. Ini kopi pahit ini untuk para istri. Jangan hanya minta dimengerti, tapi dia nggak pernah mengerti suami, ya. Kau mengerti dulu suamimu, baru kau dimengerti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.